Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu sekalian, di video pembelajaran kali ini, ibu akan menjelaskan materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak ibu, di dalam materi mengenai iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, Nabi dan Rasul ulul azmi. Yang keempat, tugas Nabi dan Rasul. Dan yang kelima, kewajiban terhadap Nabi dan Rasul. Nah, anak-anak ibu, pembahasan kita pertama adalah pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman yang mewajibkan umat Islam untuk meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Nah, lalu kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah tentang Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Nabi dan Rasul Ulul Azmi adalah nabi-nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan tantangan yang sangat berat. Nah, lalu siapakah nabi-nabi yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu? Nabi dan Rasul Ulul Azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi-nabi yang termasuk dalam nabi dan Rasul Ulul Azmi. Lalu kemudian, kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul itu apa saja? Kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul yang pertama adalah meyakini dengan penuh keyakinan bahwa Nabi dan Rasul itu adalah manusia yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian yang kedua adalah menghormati dan mencintai Nabi dan Rasul Allah. Kemudian yang ketiga meneladani akhlak dan perilaku Nabi-Nabi dan Rasul Allah. Dan yang keempat adalah membaca dan mempelajari kisah hidup Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Nah, kemudian sebagai Nabi dan Rasul Allah, apakah tugas-tugas Nabi dan Rasul Allah tersebut? Tugas-tugas Nabi dan Rasul Allah yang pertama adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, memberi teladan hidup yang lebih baik.
Yang ketiga, mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menjadi pembimbing dalam kebenaran dan keadilan. Nah, anak-anak ibu sekalian, setelah kita membahas mengenai pembahasan tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah, kemudian kita setelah sampailah kepada suatu kesimpulan, yang mana kesimpulannya adalah iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Mereka adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan menjadi tauladan hidup yang baik. Kisah perjuangan dan akhlak mulia para nabi dan rasul memberikan pelajaran yang berharga tentang keteguhan iman, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Sebagai umat Islam, kita wajib mencintai, menghormati, dan meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah kesimpulan dari pembahasan atau pembelajaran tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Anak-anak ibu sekalian, telah sampailah kita di penghujung video pembelajaran kita tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Semoga saja dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan manfaat dan ibroh dari kisah-kisah keteladanan atau tentang pembelajaran mengenai iman kepada Rasul Allah. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.